Assalamualaikum Sobat VCV. Pada video kali ini saya ingin unboxing dan review dari produk headset gaming nih, yaitu GTX GA5 Gaming Series. Oke, di sini masih dibungkus plastik ya. Sebenarnya saya ingin memberikan apa ya? Kita coba lihat ya. Jadi di saat datang itu produknya aman banget sob. Ini kardus, terus di dalamnya juga dikasih bubble wrap lagi yang tebel. Kemudian diplastikin lagi, jadi ibaratnya udah aman dari benturan ya. Kalau kita beli produk dari Cina kadang datang tuh hasilnya itu udah penyok-penyok kardusnya. Jadi kalau ini rasanya seperti tenang dan senang aja ya kalau kita datang barang atau datang paket, terus pengamanannya itu ya super aman gitu lah. Oke, jadi seperti ini tampilan depannya. Mungkin biar lebih detail kita langsung unboxing dulu aja ya. Oke, ini adalah tampilan depannya dari headset gaming GTX GA5 Gaming Series ya. Karena serinya banyak, nanti jangan sampai salah pilih. Karena saya sedang mereview yang versi GA5 Series. Di sini sobat bisa lihat ada fitur unggulan yaitu Maximum Comfort. Jadi biasanya ini empuk banget dan lembut, nanti kita cek ya. Terus mikrofonnya juga clear, juga di sini ada no audio delay. Jadi memang kalau gaming itu kan butuh banget ketepatan ya. Kalau bisa ya nggak ada delaynya, sampingnya seperti itu tampilannya. Oh, di sini ada juga nih. Di sini ada tulisan lightweight all day comfort. Jadi enteng banget sih kalau dari tulisan ini. Kemudian loss noise microphone, jadi noise-nya ada cancellation noise gitu. Kemudian ada volume control, jadi nggak perlu pencet keyboard lagi ya, langsung ada di headsetnya. Di sini juga untuk profesional gamer. Ayo, siapa nih yang streaming nih? Kayaknya cocok untuk headset ini. Kemudian dynamic speaker dan extra soft richer earpad. Tadi yang saya bilang ya, jadi earpadnya itu biasanya lembut banget. Kemudian ini yang saya suka yaitu high quality of 50 mm driver. Di harga yang saat ini kan 200 ribuan ya. Itu susah banget. Sebelumnya saya mencari yang 50 mm ini susah banget. Jadi ini lebih besar daripada ukuran yang standar. Biasanya itu hanya menggunakan 40 mm. Karena saya punya headset yang kemarin kalau salah harga 450.000 juga 40 mm gitu. Terus kemudian di sini ada spesifikasi dari speakernya ya, 50 mm. Oh iya, di sini juga nanti ada jack USB dan jack 3,5 mm, yaitu untuk HP biasanya. Oke, untuk volumenya nanti ada di samping nih. Impedance-nya 21, sensitivity-nya ini yang saya suka. Kenapa saya selalu mencari sensitivity? Kalau normal itu biasa 120, jadi 110 ke atas. Saya lebih suka yang 110 ke bawah karena nggak sakit di kuping. Walaupun kita maksimalkan audionya itu nggak akan pecah dan nggak sakit, itu biasanya ya. Nanti ini kita cek hasilnya. Kemudian untuk frekuensi range-nya ini batas wajar ya, 20 Hz sampai 20 kHz. Kemudian untuk mic dimensionnya sobat bisa lihat sendiri, dan mikrofon sensitivitasnya di sini juga bagus sih, -38. Kemudian mikrofon impedance directional omnidirectional, jadi suaranya dari ya sekitar lah, bulat gitu, jadi di sekitar mic. Kemudian kabel panjangnya itu 2,2 meter. Untuk LED-nya ini voltage-nya 4,8 volt. Jadi dari USB-nya ya harusnya ya diambilnya. Kemudian sobat bisa lihat juga di sini yang jack-nya ada 2 ya. Yaudah yuk, langsung aja. Ini bagian atas dan bawahnya kita unboxing GTX GA5 series ya, headset gaming ini. Ini masih segel ya sob. Jadi kita buka dulu. Segelnya ada 2 kanan kiri. Oh ya, ini produknya bergaransi 1 tahun ganti baru, kecuali human error ya, misalkan jatuh atau kena air. Jadi kalau emang rusak dari hardwarenya gitu, itu garansi tukar baru. Jadi belinya yang di official ya. Kemudian kita keluarkan isinya. Oke, ini ada tulisannya. Ini dulu ya yang kita keluarkan. Ini adalah buku garansi itu. Di sini juga ada nomor teleponnya ya. Jadi kalau sobat ada kendala ya bisa langsung menghubungi CS-nya, atau ini juga ada di yang Facebook, Instagram ya, medsosnya ya. Jadi biasanya kita lebih nyaman ya pakai medsos karena kan setiap hari pasti buka medsos. Oke, dalamnya juga ada seperti form gitu ya. Ini juga cukup lembut dan ini kosong. Dan ini mic-nya. Nah, jadi mendengarkan dari sekitar Omni ya. Terus bisa ditekuk-tekuk juga nih. Tuh lentur.
Jadi bisa disesuaikan arah mulut kita, misalkan lagi nggak mau ngomong ya bisa kita singkirkan gitu supaya tidak mengganggu jalannya permainan. Oke, ini bahannya apa ya, jenisnya seperti plastik gitu. Terus bisa diukur juga, jadi jangan khawatir yang punya rambutnya tebal gitu, misalkan kribo ya, ini bisa diukur tuh, jadi disesuaikan dengan kenyamanan kepala masing-masing. Oke, di sini mengkilap banget ya, nih saya suka banget nih mengkilapnya. Oh ya, sebelum saya colok nih, jadi di sini ada dua tuh, ada dua, ini untuk USB-nya, yaitu untuk lampu LED-nya, dan ini ada konverternya. Jadi ini bisa langsung ke HP. Oke, jadi artinya nanti akan kita coba di PC atau di laptop dan di HP yang kedua ya. Jadi ini yang untuk di laptop, ini konverternya nih sob. Oke, untuk kabelnya sendiri ini juga ternyata tebel banget. Kalau sobat bisa lihat nih tebel banget. Dan ini serat jaring gitu ya lapisannya. Ini kalau HDMI aja serat jaring itu awet. Bertahun-tahun loh saya di rumah. Nah ini juga serat jaring. Jadi ya apalagi garansinya 1 tahun ya. Jadi nggak perlu khawatir juga sih. Yaudah. Oh iya, ininya juga belum dicek nih ininya nih. Nah bener, nyata lembut banget. Soft banget. Ini lembutnya sama seperti headset saya yang harganya 450 ribuan. Kayaknya bahannya sama juga deh. Jadi ini benar-benar berkualitas ini sob. Lembut banget. Makanya kalau misalkan dipakai harusnya sih nanti rasanya itu bahkan tidak seperti pakai headset gitu, nyaman banget. Dan di bagian atas juga ada lagi. Headset yang 450 ribu aja cuma ada di kanan kiri, atasnya besi. Nah ini atasnya juga dilengkapi sama bahannya. Lembut banget. Oke, ini sudah saya colok ya. Jadi lihat LED-nya berasa premium banget ya. Apalagi yang saya suka ininya mengkilap banget bro. Tuh, kayak bisa buat ngaca gitu. Jadi apa sebutannya, chrome ya atau apa gitu. Pokoknya saya suka aja nih dengan ininya mengkilap banget, jadi berasa premiumnya gitu tuh. Lihat tuh, kelihatan semua, jadi bisa buat ngaca. Oke, sekarang mungkin langsung aja kita tes. Jadi nanti ada tes musik, terus tes gaming di PC dan laptop gitu, atau di PC dan HP gitu maksudnya ya. Yaudah yuk langsung aja kita tes performanya. Oke, sekarang saatnya kita tes headsetnya ya. Bagaimana sob, tampilannya keren kan? Dan di sini kan lembut ya, benar-benar nggak kerasa sih jadinya, ya nggak kasar atau biasa aja gitu. Terus yang atas juga ada bantalannya, apalagi yang rambutnya tipis-tipis gitu ya, kayaknya lembut banget nih, berasa atasnya. Oke, walaupun nih headset gaming, tapi nggak ada salahnya ya kalau misalkan sekarang kita tes lagu dulu, nanti kita tes juga mic-nya, saya coba rekam. Oke, kita play aja lagunya. Di sini sayangnya sobat nggak bisa denger ya, karena kan ya dengarnya pakai headset. Jadi nanti saya jelaskan bagaimana pengalaman mendengarkan menggunakan headset ini. Oke, mungkin sobat bisa lihat ya, di sini volumenya 100, tapi tetap nggak sakit dan masih nyaman, suaranya nggak pecah. Oke, sementara sih dari dua lagu yang saya dengarkan, untuk jernihnya lumayan, terus untuk bassnya ya sobat tidak bisa mengharapkan seperti yang memang headset dibuat untuk musik ya, karena ini untuk gaming jadi lebih ke detail-detail dari suaranya. Tapi jangan khawatir, untuk bassnya masih enak kok, masih apa bahasanya panci ya, masih dem dem dem. Tapi bukan jedok-jedok ya, tapi untuk getaran bass itu masih dapat. Dan di sini saya menggunakan volumenya yang 100. Karena kalau saya untuk dengerin musik biasanya memang saya fullin supaya mendapatkan detail-detailnya. Itulah yang saya suka, kenapa sensitivitasnya itu di bawah 110. Karena di saat volumenya full kita dapat apa yang kita detailnya kita dapat gitu, tapi nggak bikin sakit di kuping dan masih nyaman didengarkan, suaranya nggak pecah. Oke, ini kan tadi bawaan secara default ya. Sekarang coba kita apa namanya? Kita setting audionya, tetap masih di musik ya reviewnya. Kita setting audionya dari Realtek-nya. Oke, dari beberapa lagu yang tadi saya dengarkan, ternyata setelah saya rubah settingan equalizer-nya ya, menjadi bassnya tinggi gitu, jedak-jeduk pokoknya, ternyata bassnya dapat untuk headset kualitas gaming. Tapi dengar musik masih bisa dengar jedak-jeduknya, itu menurut saya udah sangat-sangat lumayan banget gitu ya. Di saat kita boring kan kita bisa mendengarkan lagu-lagu. Oke, mungkin sekarang saatnya kita tes mikrofonnya. Jadi kalau kesimpulannya untuk musik masih oke. Sobat tinggal setting-setting aja di equalizernya. Oke sob, saat ini saya sedang tes mikrofon dari headset gaming ini, yaitu dari GTX GA5 Gaming Series ya. Jangan salah,
Terus bagaimana kualitasnya, karena kan di sini ada noise cancellation dan di sini ada busanya nih. Jadi biasanya juga untuk meredam, coba saya ketuk-ketuk bagaimana yang sobat dengarkan, dan suara ces, suara napas. Dan coba saya jauhkan, kemudian saya dekatkan bagaimana perbedaannya. Tss, tss, bum, bum, bum. Apakah sobat bisa mendengarkan jelas suara-suara tersebut? Biasanya kan kita suka berbisik-bisik juga ya di game ya. Kalau malam kan nggak boleh berisik gitu ya, karena nanti mengganggu suasana kamar. Dan untuk suara headset kanan kiri juga ini kayaknya meredam banget, jadi memblok dari suara luar. Oke, sekarang saatnya kita tes untuk mendengarkan gaming dari headset ini. Oke sob, sekarang saya sedang tes game PUBG yang di PC ya, bukan yang versi HP. Jadi di sini lagi rame banyak tembakan nih karena di mode training ya. Terus suaranya tetap saya fullkan 100%. Oke, sobat bisa lihat ya, di saat ada roket aja, dia jalan gitu. Suaranya bener-bener kayak kita nonton film aja. Oke, mungkin untuk tes game PUBG-nya saya rasa cukup. Sekarang kita tes game yang PUBG di HP kali ya. Oke, langsung aja ya. Jadi saat ini saya sedang tes game PUBG Mobile di HP Android. Jadi sobat juga bisa lihat ya. Dan ini mic-nya mati, jadi saya nggak pakai mic karena memang bukan lagi sama temen ya. Dan saya lihat juga benderanya orang luar. Nggak ngerti juga, saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke, kita coba dengarkan. Terus volumenya coba saya fullkan seperti tadi nih sampai ada peringatannya. Oke, tadi kita sudah tes game PUBG ya. Sekarang kita tes game COD Mobile. Oh iya, kenapa ini tidak ada cahaya atau LED-nya? Karena memang harus menggunakan USB dulu biar dia bisa nyala. Dan ini game COD Mobile dengan suara yang full juga. Kayak saya merasa nyaman aja gitu walaupun suaranya full. Sobat bisa lihat ya, di gamenya seru banget. Jadi suara kanan kirinya tuh benar-benar ngebantu banget ya. Oke, ini adalah bagiannya intinya ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Tadi sobat bisa lihat game COD Mobile-nya itu bukan editan, dan itu benar-benar satu kali rekam dan hasilnya bagus banget ya. Karena suara dari headset kanan dan kirinya ini kita bisa mendengarkan jejak langkah. Dan memang saya harus fullkan volumenya karena biar berasa gitu dari mana langkah musuhnya. Jadi memang kalau misalkan headset gaming lebih kepada game-game yang first person shooter atau FPS ya, game-game yang benar-benar adu kecepatan atau game perang gitu ya, karena memang butuh detail-detail yang apa namanya, yang pokoknya detailnya harus dapat banget gitu dari mana arahnya. Jadi menurut saya ini rekomendasi banget deh buat sobat. Terus bagi yang nanya, linknya nanti ada di deskripsi video ini. Oke sob, itu tadi videonya. Gimana menurut sobat? Apakah headset ini bisa menjadi rekomendasi sobat nih? Karena kan saat ini juga kita di rumah WFH, terus hiburannya ya di depan komputer atau depan laptop ya, sambil main game ya, biar nggak bosen juga kerjanya. Jadi menurut saya sih ini bisa menjadi rekomendasi nih. Dan untuk saat video ini tayang kan harganya itu 229.900, dan ini lagi ada diskon ya. Diskonnya 59% plus 10% cashback. Nah, jadi sobat kalau misalkan nanti nonton video ini ternyata harganya sudah naik, sobat suka video dari Viz TV ini, silahkan di like dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Karena kalau misalkan videonya telat atau misalkan nontonnya lama, udah berapa hari gitu, takutnya harganya kan berubah, termasuk stoknya juga sudah habis. Oke, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Salam sobat Viz TV, wassalamualaikum.